Hai guys, kembali lagi bersama gua di channel Alur Cerita Film. Apa kabar para pecinta film psikopat? Sudahkah kalian kasbon kuota di warung tetangga? Jika sudah, mari kita lanjutkan film perkopetan. Siapa lagi kalau bukan psikopat calawak yang aksinya semakin membabi bagong? Ya, film ini berjudul Scream 2 1997. Jika kalian belum menonton film bagian pertamanya, kalem karena gua sudah mempersiapkan linknya di deskripsi. Daripada banyak cincau, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan support dan biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari sang anak. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sepasang sejoli yang akan menonton sebuah film perkopetan perdana yang berjudul Step, di mana film psikopat berjudul Step ini merupakan film garapan Gel si wartawan kepo yang 1 tahun lalu pernah digaplok Sydney. Di tengah antrian panjang, si senja yang tak biasa melihat film horor mengajak pacarnya untuk pulang saja. Namun karena tiketnya gratis dan diberi bonus kostum kopet, si AA tetap memaksa ayangnya untuk menemaninya menonton. Baru saja film dimulai, si senja terlihat bete saat si AA melotot melihat adegan mandi. Dan untuk mengobati rasa betenya, si senja pun meminta duit untuk membeli cemilan. Daripada ayangnya ngamuk, terpaksa si Magrib pun memberikan duitnya pada si ayang. Saat si ayang membeli cemilan, si Magrib yang kebelet ngompol langsung pergi ke WC. Namun, ia pun heran karena mendengar suara ikeh-ikeh di WC sebelah. Dirasa kucing kawin, si Magrib pun menguping suara tersebut. Akhirnya, si Magrib harus moka dicolok kunai kopet. Di sisi lain, si senja yang paling riuh menonton merasa heran melihat si AA yang tiba-tiba memakai kostum kopet seperti penonton lain. Ia pun tak menyadari jika dia adalah si kopet. Dan saat muncul adegan kekerasan, karena kondisi yang terlalu ramai, tak ada yang tahu jika si senja dicucuk si kopet. Dengan menahan rasa mulesnya, si senja pun berjalan ke depan layar, seakan ingin memberitahu kondisinya kepada penonton lain. Akhirnya, si senja yang malang pun harus modar di tangan si kopet. Siapakah sosok di balik topeng calawak kali ini? Penasarin? Keheula, karena film pun baru dimulai. Adegan beralih pada Sydney yang baru saja ugah bobo dan bau jigong mendapat telepon dari si kopet. Tapi berkat telepon canggihnya yang ia beli secara nganyuk, ia dapat mengetahui identitas si penelpon. Ternyata penelpon itu hanyalah orang iseng yang memakai suara si kopet. Mendengar hal itu, bestie sekamarnya yang bernama Helly yang takut jadi target si kopet menyarankan Sydney untuk mengganti telepon saja. Namun Sydney yang teleponnya belum lunas pun tak mau menggantinya. Sydney yang merasa selangkangannya sudah gatal bergegas untuk mandi. Namun belum sempat dia mandi, Sydney dan bestinya pun kaget melihat berita pembunuhan 2 orang mahasiswa saat penayangan perdana film Step. Dan ternyata korban tersebut adalah mahasiswa dari kampus yang sama. I live through this, okay? Life is imitating art, imitating life. Singkat cerita, saat bubaran sekolah, Sydney langsung menghampiri Randy dan memperbincangkan terkait kasus yang menimpa kedua korban di bioskop. Dan ia pun terlihat bete karena kasus itu dikaitkan dengan insiden yang pernah menimpanya. Namun, Randy pun tidak terlalu menanggapinya karena ia merasa kasus yang menimpa kedua korban hanyalah sebuah kebetulan. Dan di tengah perbincangan, Derek pacar baru Sydney datang dengan penampilan bak sales panci. Karena melihat Sydney yang bete, Derek berusaha menghiburnya dengan mencipoknya di hadapan Randy. Randy si jomblo kronis pun merasa jijai. Dan kini adegan beralih pada Gel yang sudah terkenal dengan film garapannya yang berjudul Step. Ia pun ditemani kameramen barunya bernama Joel untuk mengadakan peliputan di kampus Sydney. Dan seperti biasa, Gel yang cerewet memberikan sedikit arahan pada si kameramen baru tersebut agar fokus merekam dan bekerja dengan cepat.
You stay focused and fast on your feet and we'll get along. Tak lama kemudian, Gail dihampiri seorang wartawan yang bernama Debbie yang meminta tanggapannya tentang dua korban yang meninggal saat menonton film garapannya. Karena tak mau jadi gosip, Gail pun tidak menanggapinya. And obvious. End quote. Dan kini, terlihat sekelompok geng paling hits di kampus menghampiri Sydney yang sedang nongkrong dengan gengnya. Di mana geng ini diketuai Louis, si paling bohai, mengundang Sydney untuk menghadiri pesta oleng nanti malam di asramanya. Saat Sydney sempat menolak, tiba-tiba bestinya memaksa Sydney untuk menerima undangan tersebut. Setelah para gadis-gadis itu pergi, Sydney melihat Dewi yang sedang celingak-celinguk ternyata masih hidup. Karena takut Dewi kesambet di siang bolong, Sydney pun langsung menghampirinya. I was worried about you. Setelah melepas rindu, Dewi pun mengungkapkan kekhawatirannya karena mendengar insiden yang terjadi. Apalagi setelah mengingat kematian adiknya 1 tahun lalu di tangan psikopat. Dan Sydney yang kini sudah dianggap adik sendiri pun diperingatkan agar berhati-hati dengan orang-orang sekelilingnya. Karena bisa saja psikopat itu adalah orang-orang terdekatnya. Dan Dewi pun berjanji akan melindungi Sydney dari incaran psikopat. Setelah lama berbincang, ia pun pamit dengan berjalan pincang. Setelah Dewi pergi, Sydney langsung dihampiri gengnya. Namun selang beberapa saat, mereka pun kaget dengan kedatangan Sigel, si reporter gibah yang ditemani Katan yang pernah terfitnah kasus kematian ibunya Sydney. Karena kesal dengan Gail yang selalu mengungkit kematian ibunya, di saat itu pula Sydney menyiapkan tinju untuk membogam congornya kembali. Setelah merasakan linuknya gablokan Sydney, Gail pun kaget melihat si Dewi yang muncul di hadapannya. Namun Dewi pun berkata, wanita sepertimu pantas mendapatkannya, Gail. Karena di setiap berita Gail selalu mengungkit kematian ibunya hanya untuk mementingkan popularitas dan ketenaran saja, tanpa peduli dengan perasaan Sydney. Lalu Dewi pun tak terima dengan buku yang ia tulis dengan menyudutkan dirinya, dengan menggambarkan Dewi adalah sosok polisi yang tidak berpengalaman. Lantas, mendengar perkataan Dewi yang sedikit menyakitkan, Gail pun berusaha meminta maaf. Namun Dewi yang sudah muak langsung pergi meninggalkannya. I have some oozing to do. Singkat cerita, saat malam tiba, terlihat teteh cantik bernama Sisi yang sedang sendirian menonton TV, sedangkan teman-temannya yang lain pergi berpesta di tempat geng Louis. Sesaat kemudian, saat sedang rebahan, Sisi pun menerima telepon dari seorang tak dikenal. Ia pun heran ketika tiba-tiba si penelpon mengancam akan menghabisinya. Di tengah jantung deg-deg, ia pun kaget mendengar suara gedebruk di atas loteng. Karena tak berani naik, ia pun mengeceknya di luar asrama. Kira psikopat, ternyata Neng Gelis yang sedang terburu-buru yang akan pergi ke pesta. Namun saat telepon kembali berdering, tanpa mereka sadari, psikopat berhasil masuk bagaikan ninja Hattori. Karena temannya yang sangat terburu-buru, Sisi pun tak sempat menceritakan keanehan yang dia alami. Walaupun jantung deg-deg dan lutut gemetar, dengan waspada ia mencoba memeriksa keadaan. Lagi-lagi telepon kembali berdering. Akhirnya, Sisi pun modar dilempar dari loteng. Tak lama kemudian, para siswa yang berpesta mendengar suara sirine. Mereka pun langsung berhamburan menuju TKP. Si AA pun meminta Sydney untuk mengambil jaketnya. Saat Sydney mengambil jaketnya untuk pulang, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata si penelepon adalah psikopat. Mendengar teriakan si Ayang, Derek pun berusaha menjadi pahlawan. Di tengah kepanikan, si Bebek yang ngagetin langsung masuk melawan psikopat. Di saat itu pula, Dewi yang pincang langsung membantu. Melihat Bebeknya terluka, ia pun mulai tertekan dan merasa teror ini akan berlanjut. Otomatis itu akan melibatkan teman-temannya.
you doing? It's the 90s. There's no time to play hero. Singkat cerita, kini Derek berada di puskesmas untuk mengobati lukanya sekaligus memberikan informasi tentang penyerangan psikopat. Dan salah satu temannya yang bernama Mickey mencoba menenangkan Sydney bahwa kepolisian sedang menangani kasus ini dengan serius untuk menangkap si pelaku. Keesokan harinya, Sydney dan bebeknya dikawal ketat oleh kedua polisi. Di saat itu pula, Sydney yang tak mau kekasihnya terluka, mengungkapkan jika lebih baik ia menjauh dari Sydney agar terhindar dari incaran psikopat. I'll wait for video. Okay, let's get down. Di sisi lain, terlihat Randy dan Debbie mengobrol dan mulai membahas kira-kira siapa orang di balik topeng carawak yang menyerang Sydney. Menurut pengalaman yang ia tonton di film perkopetan, ia pun berkesimpulan bahwa gel si wartawan gibahlah yang melakukannya, karena bisa saja ia melakukan kejahatan untuk garapan film step berikutnya untuk menaikkan ketenarannya. How about Gail Weathers? Gail? Walaupun Dewi gedek dengan sikap Gail, tapi ia pun merasa Gail tak mungkin melakukannya. Terlebih ia juga pernah menyelamatkan Sydney dari psikopat tahun lalu. Beberapa hari kemudian, di mata kuliah teater dan film, Sydney terpilih menjadi peran utama untuk ikut pementasan teater. Saat ia sedang fokus mengikuti pementasan, tak diduga-duga Sydney pun panik melihat psikopat berada di tengah kerumunan pemain. Saat temannya yang tak menyadari keberadaan psikopat, mereka pun heran melihat tingkah Sydney yang histeris. Pak dosen pun langsung menyuruh siswanya untuk menghentikan adegan tersebut. Hold it! Woodrow? Wasn't for a lack of trying. Di sisi lain, Dewi, Gail, dan Randy berdiskusi untuk mencari petunjuk dari pelaku insiden perkopetan yang terus terjadi. Namun, si kameramen yang merasa tak aman mendengar obrolan mereka pergi membeli kopi. Gail's not here. Dan di tengah obrolan, tiba-tiba Randy menerima telepon dari psikopat. Anehnya, psikopat pun tahu posisi mereka bertiga. Mereka yang panik pun merasa kebingungan mencari keberadaan psikopat. Lantas, mereka bertiga yang mengira psikopat berada di area taman mulai berpencar. Sedangkan Randy terus berbicara dengan psikopat agar mudah dalam pencarian. Just keep him talking. Come on, Gail. Sorry. Mereka yang selalu salah sasaran dan seakan-akan dipermainkan mulai kebingungan mencari keberadaan psikopat. Saat Gail dan Dewi kesulitan mencari psikopat, mereka mencurigai seorang pria yang sedang menelepon, seperti mengamati mereka berdua. Aduh, meskipun dengan jurus paduli bagong, lagi-lagi Dewi salah sasaran. Di saat yang bersamaan, Randy yang kesal karena salah sasaran langsung menentang psikopat untuk keluar. Akhirnya, Randy pun harus modar dicucuk kunai kopet. Sontak mereka pun kaget melihat Randy yang kini sudah meninggal. Di sore harinya, Sydney yang berada di perpus tiba-tiba heran karena komputernya error. Tak lama kemudian, ada pesan ancaman yang muncul di layar komputer. Sydney yang kaget pun langsung dihampiri para pengawal. Bodohnya, di saat suasana sedang tidak kondusif, Cotton muncul untuk mengajak Sydney menghadiri acara talk show untuk membahas masalah yang pernah mereka alami. Cotton pun mengungkapkan jika mereka bersedia diwawancara, mereka akan dibayar $10.000 ditambah bonus 10.000 bungkus keripik setan yang tak akan habis sampai 7 turunan. Namun, walaupun dibayar dengan jumlah uang yang besar, Sydney menolak tawaran tersebut. Lalu saat Sydney mulai menghindarinya, Cotton yang kesal pun langsung berteriak memanggil Sydney. Karena melihat pelakuan kasar Cotton pada Sydney, para pengawal pun langsung menangkapnya. Oh yeah? Why did you attack Sydney? Singkat cerita, Cotton yang kini di Polres langsung diinterogasi. Cotton pun menjelaskan jika tindakannya hanyalah kesalahpahaman saja. Tak lama kemudian, karena tim polisi tak menemukan bukti yang kuat, Cotton pun dibebaskan.
Terlihat Sydney tak bisa menahan kesedihan setelah teman dekatnya yang bernama Randy menjadi korban psikopat. Lalu Debbie pun berusaha menenangkan Sydney. Good. Are you still a suspect? Tak lama kemudian, Gale dan Carton yang baru keluar dikerumuni wartawan yang haus berita. Dan Debbie si wartawan senior pun berada di sana untuk mewawancarai Gale. Namun Gale yang sudah muak langsung memarahinya. Let's see. For starters, man, pounded my... Di saat itu pula tiba-tiba Jul memberikan kaset rekamannya selama peliputan dan mengundurkan diri untuk berhenti dari pekerjaannya karena tak mau nasibnya seperti Randy. Saat Gale kebingungan, Gale melihat Dewi yang baru keluar dari Polres. Gale pun langsung mengajaknya menangkap psikopat. Saat Dewi menerima ajakan tersebut, Gale langsung menunjukkan hasil rekaman Jules selama ia meliput. Yang mungkin saja mereka menemukan petunjuk dari rekaman tersebut. No shit. Di malam harinya, Gale dan Dewi mendatangi kampus Sydney untuk memutar rekaman. Saat kaset itu terjatuh, alah, pucuk dicinta psikopat pun tiba. Cinta mereka pun bersemi kembali. Really? Saat rekaman berjalan, tiba-tiba Gale mengungkapkan jika itu bukanlah rekamannya. Rupanya itu adalah ulah psikopat. Dengan cokor yang pincang, Dewi berusaha mengejarnya ke atas. Bagaikan Hokage keempat, tiba-tiba psikopat sudah berada di bawah. Aduh, untungnya Gale langsung bersembunyi untuk menghindari psikopat. Dengan mengendap-endap, Gale pun langsung masuk ke salah satu ruangan untuk terus bersembunyi. Sedangkan di sisi lain, Dewi yang baru sampai ke ruangan editor memanggil Gale yang sedang ketakutan. Tapi walaupun sudah berteriak, karena kaca ruangan kedap suara membuat Gale tak bisa mendengarnya. Saat Dewi memanggil Gale memakai mic, Gale pun baru menyadari keadaan Dewi yang encok dicucuk kunai kopet. Saat Gale sudah pasrah dengan nasibnya, tiba-tiba psikopat hilang bak maling kutang. Kembali pada Sydney dan Harry, yang kini dikawal dua polisi untuk mengungsikan Sydney dan Harry agar terhindar dari jeratan psikopat. Tapi saat berhenti di lampu merah, Car, you fucker! malangnya, walaupun sudah berusaha edan-edanan bak film James Bond, pengawal Sydney pun tutup usia tersate besi bangunan. Tapi berkat kejadian itu dapat membuat psikopat pingsan. Sydney dan Haley pun berusaha untuk kabur. Oh my God. Setelah berhasil keluar, Haley yang takut psikopat kebangunan mengajak Sydney untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi bodohnya, Sydney yang penasaran malah kembali menghampiri psikopat. Sydney pun kaget psikopat lagi-lagi menghilang. Aduh, gara-gara Sydney, kerabatnya pun akhirnya modar. Sedangkan Gale yang mengira psikopat masih berada di kampus, kaget melihat tangan Cotton yang berlumuran darah. Cotton pun berkata jika ia sudah menolong Dewey yang sedang terluka. Namun Gale yang mengira Cotton adalah psikopat, langsung pergi dari gedung tersebut. Setelah berhasil lari keluar gedung, Gale langsung merebut telepon umum yang digunakan Debbie untuk meminta bantuan. Kembali pada Sydney yang masih dikejar psikopat. Mendengar suara musik di gedung teater, ia pun langsung mencari bantuan. Sydney pun
kaget melihat si bebek yang sedang terikat. Tanpa diduga, psikopat calawak sudah berada di depan mereka. Surprise, Sydney. Rupanya, psikopat ini adalah Mickey. Mickey pun berkata jika aksi psikopatnya selama ini dibantu oleh pacarnya. Mendengar hal itu, Sydney yang pernah mengalami trauma dengan pacarnya dahulu langsung ragu untuk menolong Derek. Lantas Derek yang merasa tertuduh pun langsung menyangkal tuduhan tersebut. Lalu, akhirnya Sia pun tutup usia. Terlihat Sydney pun menyesal karena keraguannya untuk menolong pacarnya tersebut. Kemudian Mickey pun bercerita tentang semua rencananya. Di tengah Mickey bercerita, Sydney terlihat mempersiapkan kalungnya sebagai senjata. Dan saat Mickey lengah, Mickey pun mengungkapkan bahwa aksinya selama ini dibantu oleh seseorang dan langsung memperkenalkannya pada Sydney. Sydney pun kaget setelah tahu teman psikopat Mickey adalah emaknya psikopat Billy yang bernama Nyonya Lois yang berusaha menuntut balas atas kematian anaknya. Dan ternyata sosok Debbie hanyalah nama samaran untuk melancarkan aksi psikopatnya Mickey. Dan Mickey pun menjelaskan jika ia melakukan semua ini karena ia dibayar oleh emaknya Billy untuk biaya kuliahnya. Namun tak lama kemudian, Nyonya Lois malah menembak Mickey karena Nyonya Lois hanya memanfaatkan Mickey untuk membalas rasa sakit hatinya. Setelah Mickey tertembak, Nyonya Lois pun berkata jika ia akan mengkambing hitamkan Mickey setelah balas dendamnya terlaksana. Sambil menodongkan pistol, Nyonya Lois yang amarahnya berkobar-kobar dan bercampur kesedihan langsung menyalahkan Sydney yang telah merenggut anaknya dan menghancurkan keluarganya karena ibunya yang berselingkuh dengan suaminya. Dengan berkata, emang gak ada laki-laki lain gitu? Emang gak ada duda lain gitu? Kenapa harus berselingkuh dengan suamiku? Kalau gitu kan aku jadi janda. Setelah diserang dengan bacotan si mak, setelah Sydney berhasil kabur masuk ke ruangan lain, ia langsung mengambil sebuah kampak. Dan sekarang kondisi pun berbalik karena banyaknya peralatan teater yang berjatuhan yang hampir menimpa si emak. Akhirnya, emaknya psikopat pun tertimpa reruntuhan. Sydney yang merasa situasi sudah aman langsung mencari bantuan. Tapi tanpa diduga, ternyata Nyonya Lois masih hidup dan mengejar Sydney. Untungnya, Cotton datang dan menodong Nyonya Lois. Dalam keadaan terpojok, Sydney pun memberitahu jika Nyonya Lois dan Mickey adalah biang kerok yang selama ini membuat kejahatan. Akhirnya, Cotton berhasil menghabisi emaknya psikopat. Sydney yang tak yakin Nyonya Lois tewas langsung meminta pistolnya. Sure. Take it. Press state. Kira psikopat, ternyata Gale yang masih selamat. Untuk berjaga-jaga, Sydney pun mengambil pistol Nyonya Lois yang terjatuh dan memberikannya pada Gale. Lalu, akhirnya Mickey yang bangkit pun modar ditembak Sydney dan Gale. Di pagi harinya, saat penyelidikan dimulai, Gale yang sudah diobati tim medis pun senang melihat Dewi yang masih bisa diselamatkan. Di saat itu pula, para wartawan pun menghampiri Sydney yang dianggap sebagai penyelamat atas semua insiden yang sudah terjadi di kota tersebut. Namun Sydney pun menyarankan agar mewawancarai Cotton saja, karena dialah yang telah membasmi para psikopat. Jadi pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah mengambil langkah atau keputusan yang dapat melukai, menyakiti, dan merugikan seseorang hanya untuk mendapatkan imbalan. Apalagi sampai jadi psikopat, jadi babi ngepet, jadi garong, maling manuk, maling ayam, maling kutang, apalagi membegal. Karena uang dapat dicari dengan cara yang halal. Itu. Dan ingat satu lagi yang penting adalah jangan lupa subrek, like, dan komen. Itu. Saya pamit undur diri. Bye-bye.